Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Juli minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue nggak pernah punya grup lain, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti di Telegram, Facebook maupun di Instagram dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, titip-titip dana atau apapun itu harap hati-hati karena itu adalah dipastikan penipuan teman-teman ya. Karena gue nggak pernah punya grup trading lagi selain di Discord, oke? Jadi kalau misalnya kalian disuruh transfer, kalian jangan sampai transfer. Nah teman-teman, ngomongin tentang IHSG, di minggu kemarin IHSG itu masih nggak kemana-mana teman-teman ya. Dia ditutup di level 6039 di hari Jumat, yang mana itu hampir seperti opennya teman-teman di hari Senin ya. Jadi IHSG masih bergerak sideways dan ruang gerak IHSG semakin sempit lagi untuk dia nge-break trendline minornya teman-teman ya. Jadi kita masih berharap untuk di minggu depan dia masih nge-break trendline atasnya dan dia bisa bergerak lagi nanti di level di atas 6100 dan bahkan sampai ke 6400. Di bulan Juli ini tendensinya masih kuat untuk IHSG bisa up teman-teman ya. Syaratnya dia harus break tadi yang tadi gue bilang itu trendline atasnya ya. Jadi trendline atasnya dia untuk continuation ke atasnya itu harus di break dulu sama IHSG. Nah, terus saham-saham apa saja yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan dan saham-saham yang kalian request juga semuanya nanti kita akan bahas, tapi kita bahasnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung kita ke monitor, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang saya sedang menggunakan TradingView. Ini adalah platform charting tools yang saya gunakan untuk menganalisa yang namanya saham dan juga cryptocurrency secara teknikal. Buat kalian yang mau coba, ini adalah platform tool yang menurut saya terbaik ya. Jadi kalian bisa daftar aja gratis di www.tradingview.com teman-teman ya. Itu websitenya. Kalian daftar gratis di situ dan kalau misalnya kalian merasa butuh yang berbayar karena indikatornya lebih banyak, bisa pakai indikator lebih banyak dan juga butuh fitur untuk filtering ya dan juga butuh yang namanya data historis lebih banyak gitu ya. Kalian bisa coba cek yang pro sebulannya $15. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik aja link di bawah ini untuk daftar yang pro-nya, teman-teman. Oke. Nah, hari ini kita bicara tentang IHSG dan 3 saham. Kita berbicara tentang indeks dulu ya, karena di depan kalian ini adalah indeks ya, harga saham gabungan atau IHSG kita. Jadi di minggu kemarin tuh harganya nggak kemana-mana teman-teman. Dia di hari Jumat di close di level 6039 ya, yang mana itu sebenarnya dari hari pertama close itu, pertama open itu nggak jauh beda ya teman-teman. Jadi ini hari pertama open itu di tanggal ini ya, di tanggal 5 Juli itu opennya juga sekitar di 6020-an ya. Terus close-nya di 6030-an. Berarti harganya tuh nyaris memang tidak kemana-mana di minggu lalu. Tetapi walaupun harganya nggak kemana-mana, ada beberapa saham kemarin yang kita bahas yaitu naiknya gila-gilaan teman-teman. Jadi memang mungkin itu didorong karena faktor big cap-nya itu harganya tidak terlalu bergerak kemana-mana gitu ya. Jadi IHSG-nya masih ngikutin seperti itu. Tapi sekarang kasusnya adalah dari segi simetrisitas teman-teman ya. Simetriknya itu kalau misalnya kita pakai penggaris ya seperti ini, kita ukur sampai ke sini yang dia break-nya ya teman-teman, itu adalah 28 bar 41 hari. Nah ini kalau misalnya kita kita ukur sama ya teman-teman ya, 41 hari itu ada di tanggal lusa teman-teman ya, di lusa di tanggal, berarti tanggal nanti besok itu tanggal hari Seninnya itu tanggal 12, kemudian Selasa 13. Berarti tanggal 13 nih teman-teman ya, tanggal 13 teman-teman itu adalah symmetric time-nya dari inverted head and shoulder ini. Jadi kalau misalnya kita berharap nanti tanggal 13 ya, di tanggal 13 ini kita berharap atau berekspektasi dia mau nge-break juga teman-teman, bisa nge-break ke atas ya. Karena harusnya secara time-nya itu sudah simetris dan dia bisa nge-break ke atas. Dan ini kalau hari Selasa nge-break ke atas itu dibarengin nanti dia nge-break trendline ini ya. Trendline atasnya ini di-break juga ke atas. Dan ini menjadi satu momentum untuk IHSG dia bergerak ke atas ya.
Dan apakah PPKM ini berpengaruh untuk kondisi IHSG? Ya kita belum tahu teman-teman ya. Untuk short termnya itu memang belum terlihat pengaruhnya. Mungkin nanti pengaruhnya kalau misalnya PPKM ini berlangsung lama, misalnya 3 bulan atau berapa bulan ke depan, itu berpengaruhnya di quarter berikutnya teman-teman ya. Itu mungkin akan berpengaruh. Tapi kalau untuk sekarang kita berharap tetap nanti di hari Selasa dia ada break atas dan dia bisa melanjutkan kenaikan minimal sampai ke 6.400 dulu untuk IHSG-nya seperti itu. Jadi ya udah itu untuk view IHSG seperti itu teman-teman. Jadi hari Selasa kita masih mengharapkan untuk dia bisa break ke atas dulu karena secara symmetricalnya secara time-nya itu dia sudah simetris 41 bar atau 41 hari. Ya itu adalah view saya tentang IHSG, masih sama, masih tendensinya up ke atas. Dan sekarang kita ngomongin saham-saham yang bisa direferensikan. Tapi sebelum itu gue mau bahas dulu saham-saham yang kemarin udah gue mention ya. Yang pertama itu ada Astra International teman-teman ya. Astra International sesuai dengan plan kita ya. Dia retrace dulu, ternyata beneran retrace. Dan sekarang dia sudah masuk area entry-nya nih teman-teman. Jadi kalian bisa coba untuk entry si Astra ini. Dia sudah masuk area entry-nya. Stop loss-nya kita bisa kita bisa adjust lagi sedikit ya stop loss-nya. Karena ini inside bar ini kita harus tahu pivotnya di mana ya. Jadi kita taruh di bawah pivotnya si inside bar dulu sedikit ya. Nanti untuk targetnya kita bisa naikin sedikit seperti ini. Oke, untuk Astra International seperti itu ya. Jadi kita masih bisa untuk untuk entry di sini. Kalau misalnya kalian mau entry silahkan ya. Nextnya itu ada SCMA teman-teman. Nah ini SCMA ini luar biasa kenaikannya kemarin ya. Dia sudah naik sampai ke level 2000 ini teman-teman, 2400-an itu sekitar 27% ya teman-teman, 27%. Nah, ini kalian kalau misalnya kalian mau ambil ya boleh ya, setengah ambil dulu, it's okay. Kita sudah bisa ngantongin sekitar 20%-an lah SCMA ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil dulu, oke. Okay? Nah, nextnya ada BNLI ini yang mantep banget ya, dia naik kena target kita ya, dia sampai 57% up-nya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian yang beli BNLI, congrats, dia bisa up sampai 57%, luar biasa, oke. Okay? Nah sekarang saham-saham yang bisa direferensikan lagi minggu depan itu apa ya? Pertama ada BRI teman-teman. Nah BRI ini kenapa menjadi menarik ya? Karena gini loh, ini ada level support teman-teman ya. Di sini ada level support ya di sini ya, dan level supportnya di break. Tapi ya kok di break kita mau entry bang? Kenapa? Nah ini kalian harus lihat di bawahnya tuh ada gap ya. Di bawahnya ini ada gap, so nanti itu bisa jadi skenario-nya dia di break dulu ke bawah, seolah-olah dia ngenain stop loss kita yang di sini. Kan ini kan pasti banyak yang stop loss di sini ya. Nah itu nanti baru dia kena gap, dia nge-fill gapnya dulu, terus dia baru naik. Jadi kalau misalnya kalian mau entry BBRI, kalian bisa tunggu di level, kalau mau aman banget di level 3.700 ya. 3.700 kalian bisa entry di situ untuk untuk BBRI-nya di level 3.700 seperti ini ya. Dan untuk stop lossnya kalian nggak usah banyak-banyak, kalian stop lossnya itu 3.700 di sini ya. Untuk stop lossnya kalian cukup di sini aja, di level 3.520 sekitar 5%, dan TP-nya kalian bisa up sampai di level sini ya. Sampai di level 4.390 atau 4.400 ya. Risk reward ratio 1 dibanding 3, 1 dibanding 3,8 atau hampir 1 banding 4. Ini luar biasa sekali untuk ditradingkan untuk BRI ya. Jadi seperti itu untuk BRI-nya ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau entry, tunggu dia nge-fill gap-nya. Nanti dia di 3.700. Kalau mau lebih aman lagi, tunggu candle reversal di situ, baru kalian bisa entry secara lebih aman ya untuk BBRI seperti itu. Nah, nextnya yang kedua itu ada TINS teman-teman ya. TINS ini boleh kalian lihat ya. Kenapa? Karena secara price-nya teman-teman ini, kalau misalnya saya gambar secara price-nya dia sudah break seperti ini ya. Secara price-nya di seperti ini. Dan secara minornya juga ya, kita bisa perhatikan di sini dia masih ada range target ke atas ya, sekitar masih sekitar 1.000 teman-teman ya, masih sekitar 100 ya teman-teman, 200 rupiah ya. Jadi itu kalau misalnya kita lihat di sini ya, itu masih berapa persen nih? Masih sekitar 10% masih bisa diambil ya, seperti itu. Dan kenapa lagi saya merekomendasikan TINS ini? Karena ya pertama dia ada false break seperti ini ya. Dia ada false break. Dia sudah di break seperti ini, terus dia false break masuk dengan satu candle Marubozu yang bagus ya, kayak gini. Ini satu candle Marubozu yang bagus, dan dia sempat retrace dan akhirnya di close, dia bikin higher candle lagi, terus dia
Hari Jumatnya dia sempat dikoreksi tapi ditabuk lagi ke atas atau di reject lagi ke atas dengan close-nya bikin higher candle lagi ya, dengan close-nya tuh lebih tinggi lagi. So nanti hari Senin harapannya dia bisa terbang nih teman ya. Dia bisa terbang kalau misalnya ini tahanannya itu cuma di sini doang nih ya. Di daerah sini tahanannya di 1630, jadi dia bisa terbang ke atas. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, bisa entry di harga open, close-nya cukup di bawah candle Marubozu ini aja ya, di level 1425. Dan untuk targetnya kalian bisa taruh di resistance yang sebelah sini ya. Ini resistance yang di sebelah sini itu di level 2040 sampai 2050. Risk reward ratio-nya 1:2 ya, 1:2 ini juga masih oke untuk ditradingkan oleh kalian. Oke, itu untuk saham-saham yang bisa kalian jadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu depan. Nah, sekarang kita akan bahas saham-saham yang kalian request, teman-teman. Yang pertama itu ada Telkom ya. Nah, untuk Telkom ini memang dia kemarin di retrace diterjunin ke bawah ya dalam terus akhirnya di hari Jumat kemarin ya. Hari ini maksudnya di hari Jumat kemarin dia itu di close sampai 3160 high-nya teman-teman ya. Sorry bukan ya, high-nya itu di 3170, close-nya 3160. Sekitar kurang lebih 5% teman-teman ya, sekitar 5% ya dia naik. Tapi apakah ini sudah aman Telkom ya? Kalian perlu tahu di sini ada area yang sangat-sangat penting untuk Telkom ya. Ini saya delete dulu semuanya. Oke, ini saya delete juga. Nah, ini ada area baru yang sangat penting terdekatnya di sini ya. Nah, seperti ini ada area terpenting teman-teman. Jadi kalau misalnya dia kena sini, kemungkinan besar dia masih bisa di reject ke bawah. Ya, jangan lupa di sebelahnya juga ada area SND ya. Di sebelah sini dia sudah masuk ke area supply-nya berarti sekarang ya. Jadi hati-hati nanti ada rejection dulu ke bawah. So kalau misalnya kalian mau entry Telkom, tunggu dulu dia naik terus retrace dulu ke bawah. Nanti di level 3150 baru kalian bisa kejar Telkom untuk entry. Jangan langsung entry sekarang. Kenapa? Takutnya nanti dia masuk karena area unfilled order-nya ini terus dia retrace ke bawah. Dan itu bisa dalam lagi gitu ya. Nah itu untuk Telkom seperti itu. Sekarang yang kedua itu ada Agro. Agro ini udah naik banyak teman-teman ya. Nah ini udah naik banyak. Dan kalau misalnya kita lihat dari volumenya ya. Jadi kalau misalnya kita masukin indikator volume di sini. Oke. Nah volumenya ini sudah mulai turun teman-teman ya. Jadi ini ada aksi profit taking di sini berarti ya. Nah ini kalau misalnya kalian mau jagain si Agro bisa di level ini ya. Di level 1840 sampai 1950 itu menjadi area entry yang terbaik untuk si Agro. Kemarin nih yang waktu awal-awal Agro ya, saya kasih tanda di sini teman-teman ya. Ini ya di area ini 1080. Kalau misalnya kalian masih nyadar ya video saya sebelum-sebelumnya, kalian bisa cek ya yang saya bahas Agro di sini. Itu dia kena sini langsung naik teman-teman, langsung benar-benar naik ya. Kenapa? Karena di sini merupakan area level yang paling pentingnya di Agro gitu ya. Jadi ya sama, di sini juga ada area demand baru. Kalau misalnya dia masuk area sini, kalian mau entry silahkan gitu ya. Tapi perhatikan candlenya dulu. Seperti biasa kalau di posisi yang sudah tinggi seperti ini, jangan entry spekulatif, tapi kita harus konfirmatif entry-nya ya. Jadi kita lihat dulu candlenya seperti apa. Kalau misalnya dia ditembus area demand ininya ditembus ya kita jangan entry dulu ya. Kita tunggu. Karena kalau aksi profit taking ini kita nggak tahu dia mau profit takingnya mau sampai mana turunnya gitu ya. Itu untuk Agro seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada Bang Arto. Bang Jago ya Arto ini ya. Kalau Arto ini atau Bang Jago ini kita juga sama tunggu entry-nya nanti dulu ya. Karena ini kemungkinan besar dia bisa bikin pattern flag teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau andaikan seperti ini kita bisa lihat begini ya. Nah ini kalian lihat ya, kalau seperti ini kita bikin garis pivotnya. Nah seperti ini kalian bisa cek nanti kalau misalnya dia bikin pivot atau bikin flag seperti ini, bullish flag ya, kita lihat apakah dia harga bisa berhenti di pivotnya atau dia turun terus ngejar sampai trendline bawahnya. Jadi kalau misalnya Arto kita wait and see dulu, tunggu dia nanti berikutnya seperti apa. Nah kemudian ada bank juga, nih ada bank ya. Ini bank-bank semua, bank digital lagi pada hype ya teman-teman ya. Nah ini kalau dari bank ini ya kita lihat nih trendline-nya seperti ini, dia sudah break sebenarnya, dia sudah retrace juga ke bawah. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, kalian tinggal pakai Fibo aja nih. Kalau misalnya udah kondisi kayak gini ya, tarik bawah ke atas ya, kalian tinggal tandain 38 sampai 50 ya seperti ini ya. Jadi ini kira-kira roadmap entry-nya kayak gini. Kalau misalnya dia sudah masuk ke area 3280 sampai ke 3450 itu kalian bisa siap-siap untuk entry si bank ini seperti itu ya. Itu untuk si Bank Aladin Syariah.
Nextnya ada BCAP. Ya, ini juga lagi hype MNC. Kemarin dia sempat ke atas, terus dia di ARB-in terus sampai bawah ya teman-teman ya. Dan ini sudah mencapai ke level yang saya garisin nih teman-teman ya. Dan dia bertahan ya. Nah nanti ini kita lihat ya, apakah kalau udah kayak gini kondisinya kita kandangin area konsolidasinya ini. Nanti kalau dia sudah break ke atas ya baru kita entry aja. Jadi kalau kayak gini kita pakai breakout strategi biar aman ya. Jadi tunggu break ke atas baru nanti kita entry si BCAP. Itu untuk BCAP-nya. Kemudian nextnya itu ada Adaro. Nah untuk Adaro ini juga sama, dia lagi oke, teman-teman ya. Jadi ini kalau misalnya kalian lihat ya, di sini ada area ya sebelah sini, dan dia bermain-main di area sini terus, sempat naik lagi tapi dihajar lagi ke bawah, dan sekarang dia lagi mau ada momentum lagi ke atas. Ini yang kita lihat caranya adalah kalau misalnya dia bisa close di atas level 1250, ini bertanda baik untuk Adaro, kemungkinan besar dia bisa naik terus. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, tunggu dia break dan close di atas 1240 untuk kalian cari entry Adaro yang terbaik di mana. Itu untuk Adaro-nya seperti itu. Nextnya ada PTBA teman-teman. Nah PTBA Bukit Asam ya. Nah kalau PTBA ini kita lihat ini ada structure low-nya yang sekarang jadi resistance teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini seperti ini sudah close ya. Sudah close di structure low-nya. Kita lihat di time frame yang lebih kecil. Kalau begitu kita lihat di 1 jam mungkin ya. Nah di time frame 1 jam ini ya, kalau misalnya kita perhatikan, kita gambar garisnya seperti ini ya. Dan kemudian kita bikin adjustment-nya seperti ini. Nah ini belum close teman-teman ya. Jadi kalau dibikin adjustment seperti ini dia belum close. Tapi kalau misalnya kita pakai yang ini dia sudah break ke atas ya. Nah kalau misalnya seperti ini teman-teman ya, kita tunggu dulu sampai dia break ke atas ya. Jadi sampai dia minimal tuh bisa close di atas 2100, 2150, itu berarti sudah aman untuk PTBA, dia bakal naik lagi. Tetapi kalau misalnya dilihat dari bentuk candlenya ya, dari price actionnya, dia sudah build up untuk transisi. Jadi dia dari minor trendnya di H1 ini dia bikin higher high dan juga higher low. Ini pertanda bagus juga untuk PTBA. Berarti dia ada momentum untuk up-nya, yaitu untuk PTBA seperti itu. Kemudian nextnya Inco teman-teman ya. Nextnya ada Inco. Nah untuk Inco ini sendiri juga sangat bagus sekali teman-teman ya. Lihat ya, ini Inco juga oke banget dia secara price-nya, secara trendnya sudah break trend line-nya. Jadi dia siap untuk up nih ke atas. Tinggal diukur aja dia mau up-nya sampai mana. Kalau misalnya seperti ini kalian tinggal tarik aja range dari atas ke bawah, terus kalian ambil nilai tengahnya di sebelah sini ya. Jadi ini target pertamanya Inco. Kalau misalnya kalian mau entry di Inco itu adalah di gap-nya dia di sini. Tunggu sampai dia menutup gap di 5760 sampai 5800 dia nutup gap, itu adalah potensi profit kalian untuk Inco. Ya jadi kalau misalnya kalian mau entry di Inco boleh banget karena secara price-nya dia sudah break ya, dan dia siap untuk naik lagi ke atas. Ya itu untuk Inco. Nah, kemudian berikutnya ada Friend. Kalau untuk Friend sendiri ini kondisi dari price action-nya lagi kurang, teman-teman, lagi kurang bagus. Kenapa? Karena di sini banyak rejection. Kalau misalnya kalian lihat ya, termasuk candle hari Jumatnya pun dia rejection ke bawah, teman-teman, bearish rejection seperti ini ya. Ini tandanya dia masih mau turun ke bawah nih. Nah, pertanyaannya turun ke bawahnya sampai mana? Kita tinggal tarik aja Fibo ya dari bawah ke atas seperti ini ya. Nah, ini kalian dia bisa turun sampai ke 110 atau ke 103 ya. Nanti kalau kalian mau lihat di level 103 lah, kalian lihat dia kondisinya seperti apa. Apakah ada rejection ke atas atau enggak. Tapi kalau sekarang ya jangan dulu, karena bearish pressure-nya masih besar seperti ini, masih bisa turun lagi sampai ke level 103 atau 110 gitu ya. Itu untuk Friend-nya. Dan kemudian teman-teman yang terakhir itu ada SNLK. Nah untuk SNLK ini ya dia masih turun teman-teman ya, masih turun. Bearish pressure-nya masih besar sekali. Kita tungguin sampai dia berhenti di level ini ya. Ini adalah level pentingnya di 700 sekitar 790 sampai 800 teman-teman ya. Let's say di 800 lah, itu menjadi level pentingnya. Sekarang dia ada di demand kecilnya juga ya, tapi ini kayaknya demand itu akan di break dan sampai dia harus ke level 800 dulu nih teman-teman. Jadi kalau dia sampai 800 seperti biasa kita lihat dulu dia punya candle pattern seperti apa, apakah ada bullish momentum di situ atau enggak ya. Jadi kalau misalnya dia ada baru kita bisa ambil action. Dari volumenya pun dia masih turun terus ya, masih ada volume sellingnya masih yang naik ya. Nanti tunggu sampai volume sellnya itu turun
dan nanti baru masuk bullish lagi, itu baru nanti di level-level 800 itu bisa menjadi sesuatu yang bagus untuk si SNLK ini. Oke, itu adalah saham-saham yang kalian request, sudah saya bahas semua teman-teman. Dan mungkin sampai sini dulu aja penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tadi gue juga sudah bahas saham-saham yang kalian request, jadi semoga apa yang gue jelasin semua di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan perlu kalian ingat sekali lagi, gue bukannya financial advisor, jadi apapun yang gue sharing di sini itu hanya pure pendapat gue tentang saham-saham tertentu dengan sudut pandang gue sebagai trader saham juga teman-teman ya. Jadi kalian harus sesuaikan dengan money management kalian dan juga sesuaikan dengan trading management kalian dan trading style kalian supaya hasilnya lebih optimal, oke? Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Instagram, dan juga ada Facebook gitu ya, itu harap hati-hati, apalagi mereka sampai menawarkan investasi titip-titip dana, itu sudah dipastikan adalah penipuan karena gue nggak pernah membuka jasa investasi tersebut. Dan kalau disuruh transfer kalian jangan transfer supaya kalian tidak tertipu, oke? Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya untuk kalian selama itu berhubungan dengan forex, saham, dan juga cryptocurrency. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.